Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Nah, itu jadi alhamdulillah hari ini, malam ini datang beliau kemari, terasa bisa menyambung silaturahim. Kalau tidak, di Palu itu jumpa saya lah orang beberapa tokoh di Palu. Ada yang saya penasaran, Ustaz Somad, kata orang Palu. Apa Pak? Saya bilang, gimana orang Riau itu bisa makan durian pakai ketan, katanya. Saya bilang, saya nggak tahu, selama ini saya begitu biasa. Bagi kami aneh itu, kata dia. Terus saya tanya lagi, gimana Bapak orang Palu bisa makan daun kelor? Saya bilang, tempat kami itu untuk ngusir hantu, saya bilang. Jadi memang kalau kita nggak kenal tuh banyak keanehan-keanehan. Tapi ternyata kalau udah kenal lama, Masya Allah. Yang di samping Pak Ali itu Ustadz Al-Nof Dinar namanya. Dinar bahasa Arab, uang emas. Memang sengaja beliau dipilih jadi ketua yayasan supaya yayasan itu terjaga. Karena beliau uang emas. Kemudian ada Ustadz pimpinan pondok pesantren Nurul Azhar yang laki-laki itu Dr. Hanafi. Adik kelas di Mesir. Di samping Ustadz di samping beliau Pak Mahmud. Pak Mahmud ini sebenarnya orang dari apa tuh Yogyakarta? Bantul. Ya, sebenarnya saya ini orang Bantul, tapi karena sudah lama di Riau, sudah gak kelihatan lagi Jawanya. Cuman kalau ditanya dari mana? Bantul. Bantul. Nah, itu di samping beliau Maulana. Kami manggil Ustadz Maulana. Beliau tamatan dari Karachi, Pakistan. Hafal Quran. Jadi kalau begitu bentuk pecinya Pak Anies, Mas Anies itu 30 juz. Kalau begini, ini juz 30. Yang perempuan saya tak kenalkan satu-satu. Nanti kalau saya kenalkan ini namanya ini dari ini, curiga pula istri saya. Jadi gimana? Bisa dibilang malam ini santai kan? Kalau Tuan pergi ke pantai, jangan lupa menangkap sepat. Malam ini kita santai karena bukan acara debat. Santai aja, jangan terlalu serius sekali. Nggak usah terlalu serius, malaikat maut dekat. Gimana ceritanya Mas Anies bisa di dalam seksi kematian? Belum apa-apa sudah kematian kita ngomongin. Gimana ceritanya itu? Ditempatkan di divisi seksi bagian kematian. Dengar juga rupanya. Iya. Tapi gini, alhamdulillah kita malam ini bisa sampai. Ustaz, betul, Ustaz. Karena ini apa yang diobrolin sama Mama akhirnya tercapai. Saya tadi di jalan tanya, "Ma, udah yang keberapa ini ke Pekanbaru?" Belum pernah ke Pekanbaru. Jangan ditanya yang keberapa kan. Ini pertama kali ke Pekanbaru. Jadi alhamdulillah sampai. Dan niat panjang itu paling nggak kalau buat saya udah lunas, Ustaz. Udah lunas, jadi Mama sudah sampai ke tempatnya Ustadz. Insya Allah, jadi ke depannya nanti gantian, tinggal nunggu Ustadz kembali lagi ke tempat Mama. Ya. Ini ngomong-ngomong soal kematian, bukan kematiannya, tugasnya. Jadi yang tadi Ustadz tanyakan itu. Ini gini Ustadz, jadi ceritanya. Saya ini kan baru masuk SMP. Masuk SMP, pengen ikut OSIS. Yeah. Jadi saya tanya sama yang ngurus OSIS, bisa nggak saya ikut OSIS? Boleh. Terus mau dikasih tugas apa? Saya nurut aja, dikasih tugas apa. Lalu saya dipanggil, kamu tugas bagian pengabdian masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat. Nah, siap. Tidak tahu juga apa itu pengabdian masyarakat. Yeah.
Ini kan kelas 1 SMP. Jadi saya terima, terus ternyata pengabdian masyarakat itu tugas utamanya mengumumkan dan mengumpulkan uang duka kalau ada yang meninggal. Jadi kalau di sekolah dia meninggal, nah sekolah saya itu di Jogja, satu angkatan 10 kelas. Jadi 3 angkatan itu, 3 angkatan ya. Jadi 30 kelas, Ustaz. Ternyata yang meninggal banyak, Ustaz. Kan ini 10 kelas, jadi 440 anak per angkatan, kali 3. Plus keluarganya. Jadi bisa dibilang 2 minggu sekali pasti ada yang meninggal. Apa neneknya, apa kakeknya, apa saudaranya, dari yang ada di sekolah itu. Jadi kita itu selalu dapat tugas itu. Maka kalau ada yang meninggal, kami bertiga nih ngetok kelas, bagi yang 2 keliling bawa besek. Besek itu apa ya? Besek itu kotak yang dari bambu, satu mengumumkan, 2 keliling. Jadi kita selalu sampaikan telah meninggal dunia siapa, kemudian uangnya keliling kotaknya kumpulin uang, terus muter. Masalahnya kan ketika kita ngetok itu pengen tahu siapa gurunya. Ada guru yang ketika kita ngetok dimarahin, kamu bolos lagi. Lah emang ada yang meninggal. Kita tugas ngirimin. Terus ketika kita masuk, yang susah itu kalau masuk di kelas 3. Kelas 3, kita kelas 1. Jadi begitu masuk, tok, pintu dibuka, belum ngomong, sekelas sudah bilang telah meninggal dunia. Terus saya bilang, saya ini wajah kematian di sekolah itu. Kalau dia datang berarti ada kabar duka. Tapi di antara semua pengurus OSIS, di antara semua, kita ini yang paling sering masuk ke kelas, paling sering harus ngumumkan. Awalnya kan kira-kira gini, Ustaz, pegang kertas itu, bergetar kan? Namanya juga kelas 1. Lama-lama udah santai. Udah santai, sudah tidak lagi ada getaran itu. Udah biasa ngadapin orang. Udah biasa ngadepin. Yang mati lagi. Terus kalau ngadepin itu dibully. Jadi bekal untuk menghadapi bulian itu dimulai SMP kelas 1. Iya. Kira-kira gitu. Di sini kita dapat rahasianya. Jadi malam itu. Jadi kita dan dibully itu ya anak-anak itulah begitu. Jadi waktu itu lumayan. Jadi antara kita semua yang jadi pengurus OSIS, yang paling pengalaman public speaking cuma 3 anak ini. Anak kelas 1 yang jabatannya paling tidak penting dalam struktur OSIS, tapi yang paling sering ketinggalan pelajaran, paling sering bolos, paling sering pinjam catatan, dan itu artinya apa? Latihan persuasi pinjam catatan. Nah kan kita harus pinjam catatan kan? Latihan persuasi. Yang kedua, latihan menghadapi ketinggalan pelajaran. Yang lain itu pelajaran aman, itu sekali muter saya setengah hari itu hilang. Belum lagi ke rumah duka. Jadi sesudah itu yang kita tidak rasakan tidak tahu hikmahnya. Kita itu paling terbelakang, paling sering pinjam catatan, paling sering kehilangan waktu, sehingga paling sering berlatih untuk mengejar dari yang lain. Berlatih menghadapi orang, berlatih kena bully, berlatih termasuk juga ada satu Mas Anies, saya ketemu punya sahabat Dep, Bupati 2 periode. Jadi saya tanya, apa modal Bapak kampanye? Kata dia, saya Pak Ustadz sering ngelihat orang mati. Kalau ada orang meninggal itu sangat berkesan. Saya yakin yang dulu-dulu itu berkesan juga. Yang dulu diumumkan itu dia merasa berkesan. Dan kata dia, kalau saya ngelihat ada orang ramai Pak Ustadz, saya datang. Takziah. Datang, apakah takziah atau walimah. Pernah satu hari dia lihat ada pentas tenda seperti dia datang, dia kasih tahu, mohon maaf tuan rumah, saya terlambat datang, mohon maaf atas keterlambatan saya. Udah selesai kata sambutan, terus yang tuan rumah bilang, mohon maaf Pak, pestanya besok.
Kemudian Mas Anies lanjut bisa jadi ketua OSIS se-Indonesia. Itu gimana ceritanya? OSIS itu kan satu sekolah. Ini ya, jadi flashback ini kita nih. Iya, jadi itu unik itu Ustadz. Karena begini, pada waktu itu dikumpulkan ketua-ketua OSIS se-Indonesia Iya. di Jakarta. Menterinya Fuad Hasan. Oh, Masya Allah. Menterinya Fuad Hasan. Kemudian, jadi gini, Pak Fuad Hasan itu waktu itu bilang, ini kata beliau nih. Mas Anies. Pak Fuad Hasan itu waktu itu cerita, beliau mengatakan, saya baru dengar ketika saya mahasiswa. Dia bilang, kita akan memiliki kekosongan kepemimpinan gara-gara NKKBKK tahun 78. Kata Pak Fuad. Jadi, dia pikir harus ada sebuah terobosan di tingkat perguruan tinggi dan SMA. Nah, terus kemudian dia bikin program-program itu yang tujuannya untuk leadership. Nah, jadi dikumpulkanlah kita semua. Satu, se-Indonesia, saya dari Jogja berangkat mungkin kira-kira 10 atau 15. Ketua OSIS berangkatlah saya ke Jakarta. Lalu di Jakarta dikumpulkan itu mungkin 500 lebih 600. Nah, kita training di situ mungkin 2 minggu, 3 minggu pelatihan itu. Nah, di masa itulah kemudian di antara para ketua OSIS itu dipilihlah ketua OSIS. Nah, pas ketua OSIS itu kita harus kampanye, Ustaz. Bagaimana coba kita kampanye?